warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi allafa baina qulubil mu'minin bi ni'matil imanil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahabatihil jalil Mu'ad ibn Jabal hinama ba'athahu da'iyan ila Yaman faqala ya Mu'ad ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para tokoh, para sepuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus kedua mempelai beserta keluarga yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali, sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa memanjatkan pujian dan kesyukuran kepada Allah Zat yang Maha Tinggi, yang terus-menerus tanpa jeda waktu menurunkan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat kesehatan dan kesempatan, serta nikmat-nikmat dunia yang tak akan mampu kita menghitungnya. Terlebih nikmat agung berupa iman, yang dengan iman inilah hati yang keras menjadi lembut, hati yang tercerai-berai menjadi bersatu, rukun. Dan mudah-mudahan hanya semata karena iman, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kedua mempelai dengan ikatan suci mitsaqan ghalidha hingga bisa bersanding mesra penuh keberkahan dan sakinah mawaddah warahmah selama hidupnya di dunia ini hingga bersanding mesra nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia,
manusia terhormat, manusia agung yang wujud penampakan kemuliaan, keagungan dan keterhormatannya justru ada pada tampilan yang penuh dengan kesederhanaan dan ketawaduannya, hingga pada saat mengantarkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra untuk menikah bersama Ali dengan bekal yang secukupnya, namun ada doa suci yang keluar dari hatinya yang tulus dan terucap dengan lisannya yang tak pernah berdusta. Doa itu menembus pintu demi pintu langit Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ke arsy-Nya, yaitu doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Salawat dan salam semoga tersampaikan pula kepada istri-istri beliau, wanita-wanita suci yang setianya sepenuh hati dunia akhirat, juga kepada para sahabatnya, pemilik hati termulia setelah hati nabinya, yang telah mengorbankan semuanya demi juga bisa hidup bersama Nabi hingga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, pada hari ini, hari Rabu, di pagi hari jam 7.46, sebentar lagi sebuah akad yang sangat singkat akan menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala di langitnya, dengan sebuah akad yang menghalalkan semuanya yang sebelumnya diharamkan. Seorang pemuda yang dengan penuh tanggung jawabnya ingin bersama dengan seorang wanita yang dicintainya semata karena Allah. Inilah wanita yang inilah laki-laki pemuda yang bertanggung jawab itu. Dia tidak ingin memperpanjang waktunya untuk dalam dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat hanya akan meruntuhkan langit dan akan menyebabkan murka Allah turun. Bumi pun akan bergoyang dan azab Allah pun terjadi. Oleh sebab itu Rasulullah menyampaikan kepada para pemuda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Segera menikah. Ini sebuah anjuran Nabi agar gelora syahwat seorang pemuda jangan sampai terlampiaskan pada hal-hal yang dosa. Maka kepada orang tua di sini sebuah kewajiban ketika anaknya sudah dewasa, ada masa-masa untuk menikah dan dia sanggup untuk menikah, jangan sampai dengan berbagai alasan duniawi dia mencegahnya. Itu namanya akan memperpanjang paling tidak dosa-dosa di hati. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketahuilah bahwa jodoh itu adalah bagian dari takdir Allah yang 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah dicatat. Kemudian juga Allah catat kembali ketika Allah meniupkan ruh pada usia kita 120 hari di dalam janin ibu, di dalam rahim ibu. Jodoh sudah ketentuan Allah, sudah takdirnya. Maka ketika sudah saatnya datang, tak akan ada siapapun yang akan menghalanginya. Tak akan ada siapapun yang akan mencegahnya. Dia pada hakikatnya ketentuan Allah, dan jodoh ananda berdua adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Kalau ini dipahami sebagai pilihan Allah, maka bersandinglah bersamanya sesuai dengan aturan Allah. Dan ingat bahwa iman kepada takdir Allah ini adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya dan syariat ini. Sekali lagi,
ketika kita tidak beriman kepada takdir Allah, walau kita bersedekah dunia dan isinya tak akan ada nilainya. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus ke dalam yang berbahagia, maka kunci di antara kunci-kunci hidup bahagia dan berkah itu adalah menguatkan keimanan dan ketauhidan kepada Allah. Allah dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang iman menjadi sebab dan pintu keberkahan dan kebahagiaan itu. Bahkan secara khusus Allah menjelaskan dalam surah Yunus bahwa bagi orang yang beriman tak akan pernah selama hidupnya di dunia dan di akhirat terhantui dengan kekhawatiran dan kesedihan. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang ada hanyalah kebahagiaan sepanjang hidupnya di dunia dan sepanjang hidupnya nanti di akhirat. Iman, sekali lagi bahwa iman ini menjadi satu pintu dari sekian pintu-pintu keberkahan dan hidup bahagia. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka bersandar semata untuk cari bahagia dengan harta kekayaan tidak mungkin. Allah sudah ceritakan Qarun dalam Al-Quran, hartanya luar biasa, tak punya iman, ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi. Dengan jabatan yang tinggi untuk cari bahagia dan keberkahan mustahil tanpa iman. Allah sudah ceritakan Fir'aun sebagai seorang penguasa yang dihormati dan ditaati. Tanpa iman Allah juga akhiri hidupnya naas di lautan. Dan berbagai macam simbol dunia tanpa iman sama sekali tak akan pernah memberikan bahagia. Maka syukurilah kita semuanya, wabil khusus kedua mempelai telah beriman. Tinggal mantapkan keimanan, kuatkan dan tumbuhkan keimanan. Karena kerjaan utama kita, walau harus mengorbankan semua harta yang kita miliki hingga nyawa kita, adalah pekerjaan menjaga, merawat dan memsuburkan iman hingga Allah memanggil kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, maka keluargamu, bahtera rumah tanggamu akan berlayar dengan indah sampai pada tujuan, sampai pada pantai bahagia itu adalah dengan keimanan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian pintu yang kedua untuk mendapatkan bahagia dan berkah itu adalah wujudkan iman dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dan barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia punya iman, kata Allah, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sungguh kami akan suguhkan, persembahkan baginya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh berkah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Quran. Dan amal soleh itu harus didasari dengan niat yang ikhlas semata karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara amal soleh itu adalah sholat 5 waktu dan sholat sunnah-sunnahnya. Maka kepada Ananda berdua, sholat 5 waktu Ananda jangan pernah ditinggalkan. Kalau sholat ini sudah disia-siakan, tak ada bayangan keluarga itu akan nikmat bahagia. Dan rezeki pun tak akan membawa berkah walaupun datang melimpah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Luqman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha
la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar selalu untuk melakukan sholat. Kami tidak minta rizki kepadamu, kata Allah, tapi kamilah yang akan melimpahkan rizki itu padamu. Maka sholat 5 waktu, lebih-lebih Ananda Syafi'i, adalah kuatkan ibadahmu. Sholat 5 waktumu yang di masjid berjamaah, dan sholat sunnahmu hidupkan bersama istrimu di dalam rumahmu. Dengan demikian insya Allah bumi ini akan ceria, bahagia melihatmu, dan Allah akan menurunkan keberkahan dan ridhonya dari langitnya. Itulah ibadah yang paling utama untuk Ananda tekuni, jangan sampai ditinggalkan. Karena kata Umar bin Khattab, wa man dayya'aha, barang siapa yang mengindengkan sholat ini, fama lima siwa adil, maka terhadap urusan yang lain pasti enteng, pasti lebih remeh. Istrimu akan diremehkan juga. Jika seorang istri meremehkan sholat, suaminya pasti juga akan diremehkan. Karena sholat inilah adalah perlambang ketundukan, kesejukan hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah manusia teragung itu hingga akhir hayatnya tak pernah tinggalkan sholat 5 waktu? Di saat kesibukan kerjanya, saat datang waktu sholat, selalu menyampaikan pada Bilal, arihna ya Bilal bisalah, wahai Bilal, rehatkan kami, tenangkan jiwa kami dengan adzan untuk sholat, dengan sholatmu. Inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari keimanan, kemudian amal soleh itu nanti akan terpatri pada jiwa dan diri Ananda sifat ar-rifqu, sifat kelembutan, sifat untuk bisa bermuasyarah bil ma'ruf, sifat untuk bisa bergaul dengan cara yang ma'ruf. Ketahuilah bahwa kelembutan bersama keluarga itu sangat dibutuhkan, dan itu menjadi kunci dari kunci-kunci kebahagiaan. Karena di situ akan tercipta juga kelembutan seorang anak untuk selalu berbakti pada orang tuanya, kelembutan seorang istri untuk selalu setia pada suaminya. Dan perlu saya sampaikan bahwa birrul walidain juga menjadi bagian dari kunci-kunci keberkahan dan kebahagiaan itu. Makanya saya sampaikan secara khusus kepada Ananda berdua bahwa ada 2 wanita yang menjadi salah satu, menjadi bagian daripada kunci-kunci keberkahan dan rizki Ananda, yaitu bundamu, ibumu, dan istrimu. Di antara sebab keberkahan rizkimu itu ada pada senyuman 2 wanita ini, ada pada senyuman 2 wanita mulia ini. Di antara sebab keselamatanmu juga, keselamatanmu wahai Ananda Syafi'i, ada pada doa bundamu dan doa istrimu. Juga di antara sebab kesuksesanmu itu juga ada pada ridho dan keikhlasan bundamu dan istrimu. Oleh sebab itu, jika bundamu, jika istrimu tidak ridho dan tidak ikhlas padamu, jangankan sukses, bahagiamu tak akan bisa didapatkan. Oleh sebab itu, jagalah mereka, ayah bundamu dan istrimu, dengan baik. Hormati mereka, muliakan mereka, sayangi mereka, dan bahagiakan mereka. Karena bundamu, istrimu, 2 wanita mulia ini adalah bagian dari pintu rizki, bagian dari pintu kebahagiaanmu, dan bagian dari pintu kesuksesan hidupmu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, itulah barangkali 3 pesan utama kepada Ananda berdua. Sekali lagi saya ingatkan,
setelah menguatkan keimanan, kunci bahagiamu adalah ibadah, sholat dan sholat. Sekali lagi sholat dan sholat, karena betapa banyak dalam sensus akhir-akhir ini bahwa apalagi pemuda yang tarikus sholat, yang telah meninggalkan sholat, maka saya teringat kembali kepada ungkapan seorang orang kafir, orang non muslim di barat sana, kalau sudah sholat dan tawaf itu ditinggalkan, maka kiamat sudah mendekat terjadi. Maka sekali lagi, kalau Ananda lalai pada salatmu, pada hakikatnya petaka dan kehancuran akan terjadi pada rumah tanggamu. Mungkin istrimu akan nusus padamu, akan membangkang padamu. Juga sebaliknya kepada Ananda Filatuz Zakiyah, kalau salatmu juga lalai, mungkin saja kamu sering didustai oleh suamimu. Inilah, maka gantungkan pada Allah dengan ibadahmu, dengan sholat yang menjadi mi'ratmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terakhir sekali saya sampaikan untuk menjadi siar pernikahan ini kepada Ananda Syafi'i, ketahuilah bahwa kewajiban Ananda pertama adalah bukan semata untuk memenuhi kebutuhan dunia istri Ananda, tetapi adalah bagaimana Ananda bisa membimbing istri Ananda hingga bergandeng tangan ke surga. Itu yang utama. Saat cita-cita Ananda adalah surga, insya Allah duniamu akan dicipta oleh Allah laksana surga, insya Allah. Begitulah kata Rasulullah, man kanatil akhiratu hammu, barang siapa yang di hatinya cita utamanya ada akhirat, maka Allah akan jadikan puas hatinya, kaya hatinya, walau tak harus bermelimpah harta benda, merasa puas dan nikmat hidupnya, walau tak harus hidup di rumah mewah, tak harus memiliki kendaraan mewah, tapi ada akhirat, ada Allah yang selalu bersamai Ananda. Karena memang bahagia dan kesejukan hati itu hanya Allah yang memberikan. Lalu lakukanlah nanti sesuai tuntunan Nabi. Setelah Ananda di akad nikah ini, Ananda langkahkan kaki kanannya masuki kamar istri Ananda dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu menjadi kunci berkah kepadamu dan kepada keluargamu. Kemudian tataplah wajah cantik istri Ananda dengan penuh kasih sayang dan penuh kecintaan, dan ulurkan tangan Ananda, tangan kanannya pegang ubun-ubunnya kata Rasulullah, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah kebaikan istriku Filatuz Zakiyah dan kebaikan tingkah lakunya. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan istriku dan keburukan tingkah lakunya. Lalu lanjutkan Anda kecup keningnya, dan Filatuz Zakiyah cium tangannya dengan satu harapan dan doa. Di kening itulah ada tanda ketawaduan, ada tanda sujud dan sujud selalu kepada Allah yang Maha Tinggi. Kemudian di tangan itulah ada tangan yang pantang untuk mengais rizki yang tidak halal, yang akan menjadi darah kemurkaan Allah dalam keluarga dan anak-anak. Kemudian lanjutkan Ananda sholat 2 rakaat, Ananda jadi imamnya, kemudian Filatuz Zakiyah jadi makmumnya. Usai salam, angkat kedua tangan Ananda memohon pada Allah yang punya rahmat, yang punya segalanya berkah agar hidup sakinah mawaddah warahmah. Demikianlah, semoga khutbah nikah singkat ini bisa menjadi tambahan renungan, keilmuan dan sentuhan kepada kedua mempelai khususnya dan kepada kita semuanya, agar kita mengakhiri hidup dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.